bagaimana kabar anak-anak? Baik. Ya, kabarnya baik. Ya, kabarnya luar biasa. Ya, kabarnya baik. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam perlindungan Ide Sang Hyang Widi Wase dan selalu menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan karena dalam situasi seperti sekarang, situasi masih dalam situasi pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Ya, harus tetap menjaga kesehatan dengan cara yaitu 3M. Ya, yaitu apa itu? Apa itu? Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Iya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ingat anak-anak, kalau keluar rumah itu harus memakai masker. Ya, memakai masker. Dan kalau pulang dari kemana itu misalnya, anak-anak ingat langsung cuci tangan. Ya, itu yang perlu anak-anak perhatikan. Dan mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ya, bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memanjatkan doa, ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, karena berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, ya, atau pembelajaran daring dalam jaringan. Udah bisa dilihat, udah? Udah. Ya, karena materi yang sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita memanjatkan doa ke hadapan Ide Sang Hyang Widi Wase dengan mencakupkan tangan di dada dan mengucapkan Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasdam, Om Sidiratu Tat Astu Astu Swaha. Ya, mudah-mudahan Sang Hyang Widi Wase selalu memberikan atau memberikan kesehatan, memberikan karunia-Nya, dan semoga pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan baik. Ya, itu doanya. Kita langsung aja ke materi. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan anak-anak ikuti dan nyanyikan. Ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Lanjut ke kompetisi dasar, ya. Kompetisi dasar yang kita bahas hari ini, yaitu ya, yang pertama itu adalah
menerima kemahkosaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Yang kedua itu menunjukkan perilaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Yang ketiga itu memahami kekuasaan Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Yang ketiga itu menyajikan ajaran cadu sakti atas kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam semesta. Itu kompetensi dasar yang kita bahas ya. Dari kompetensi dasar itu ada indikator. Indikator yang kita bahas untuk hari ini yaitu indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetensi yang pertama itu ada taat. Ya, taat menjalankan bakti atas kemahakuasaan Sang Hyang Widi dengan melaksanakan ajaran Trihita Karana. Ya. Terus yang kedua itu peduli terhadap kebersihan lingkungan sebagai wujud kebersihan lingkungan sebagai wujud implementasi cadu sakti terhadap ajaran Trihita Karana. Ya. Atau peduli lingkungan. Yang ketiga itu mengimplementasikan cadu sakti dalam ajaran Trihita Karana. Yang terakhir, yang keempat itu menyajikan implementasi cadu sakti dalam ajaran Trihita Karana. Itu yang kita bahas atau yang indikator yang harus kita capai dalam kompetensi dasar ini. Ya, coba didengarkan dulu ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, langkah baiknya Bapak ingin tanyakan dulu materi yang kemarin atau yang minggu lalu. Minggu lalu kita bahas pengertian cadu sakti, bagi-bagian cadu sakti ya. Cadu sakti, ya apa itu bagi-bagian cadu sakti? Yang pertama itu ada Wibu sakti. ya, ada wibu sakti, ada jenana sakti. Yang ketiga ada Kriya sakti. ya, ada kriya sakti. Yang keempat itu ada Prabu sakti. ya, Prabu sakti. Yang keempat itu apa, Amelia? Prabu sakti. Ya. Ya. Dah. Nah, itu bagian dari Prabu sakti. Cadu sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, ada wibu sakti, jana sakti, kri sakti, Prabu sakti. Dari keempat itu yang harus kita hormati ya, harus kita hormati dengan jalan mengajarkan atau menerapkan ajaran Trihita Karna dalam cadu sakti. Dalam Trihita Karna itu ada perayangan, ada pawongan, ada palemahan. Ya, ada palemahan. Itu yang tadi kita bahas. Kita lanjut ke pengertian dulu. Ya. Ke pengertian cadu sakti atau melanjut ke materi implementasi cadu sakti dalam ajaran Trihita Karna. Apa sih Trihita Karna itu? Ya. Ya. Nah, bisa dilihat bisa? Bisa. Ya, bisa dilihat. Nah, apa itu Trihita Karna? Nah, seperti pada gambar itu dia berpikir, apa itu tri? Ya, apa itu hita dan apa itu karana. Nah, ya, apa sih sebenarnya itu? Ya, berpikir anak-anak juga harus berpikir. Ya, berpikir supaya tahu apa sih Trihita Karna itu. Ya, kita lanjut dulu ke pengertiannya. Ya. Ya. Nah, sekarang pengertian Trihita Karana. Trihita Karana itu berasal dari kata apa? 3. 3 atau kata 3. tri. Tri atau ya, tri arti atau 3. 3 ya. Yang kedua itu ada hita. Hita itu apa artinya, anak? Kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Ya, kada bilas ya, kebahagiaan. Yang ketiga itu Trihita dan Karana. Karana, Komarayu, apa itu artinya Karana? Penyebab. Iya, penyebab. Karena itu artinya penyebab. Jadi, apa artinya Trihita Karna? Coba kada Estina. 3 penyebab berhubungan harmonis untuk mencapai kebahagiaan.
Iya, itu artinya 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Ya, Gede Seputra bisa? Apa artinya Trihita Karana? Yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Ya, itu artinya. Nah, sekarang itu pengertiannya anak-anak harus ingat. Apa itu kata tri, apa itu hita, dan apa itu karana. Ya. Udah kalau ulangan, anak bisa, atau ulangan akhir semester ini, bisa anak-anak menjawab. Lanjut. Itu pengertiannya. Sekarang, tri, hita, karana. Tri artinya 3. Ya, berarti ada berapa bagian tri, hita, karana? 3. Iya, ada 3. Ya, ada 3 bagian dari tri, hita, karana. Ya, yang pertama itu ada apa itu? Periangan. Ya, pariangan. Ya, yang artinya tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi. Ya, kepada Sang Hyang Widi Wasa. Itu artinya. Yang kedua. Pawongan. Ya, Purnami. Artinya apa itu? Pawongan. Ya, yang artinya kemanusiaan. Ya, yang artinya kemanusiaan. Pawongan itu berasal dari kata wong. Wong itu artinya manusia. Mendapat awalan pa dan akhiran an menjadi pawongan. Jadi arti pawongan itu adalah kemanusiaan. Ya. Ya. Yang ketiga itu ada palemahan. Palemahan itu artinya apa palemahan? Lo happy bisa jawab. Lo happy bisa. Tempat melakukan aktivitas. Ya, alam lingkungan sekitar tempat melakukan aktivitas. Ya, aktivitas. Itu yang disebut dengan palemahan. Ya. Ya. Dwi Saputra bisa? Ya, itu artinya palemahan. Ya. Itu bagi-bagian dan artinya ada pelayangan, pawongan, dan ada palemahan. Ya, itu bagi-bagiannya. Bisa diingat, bisa mengerti? Bisa? Bisa. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa. Komang Rahayu bisa dilanjutkan? Bisa, ya. Yaitu ada bagi-bagian perintah karena, yaitu ada perayangan, pawongan, dan ada palemahan. Ya, itu bagi-bagiannya. Sekarang lanjut dulu ke contoh. Ya, contoh ajaran Trihita Karna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya ya, Trihita Karna. Nah, seperti pada gambar yang Bapak sampaikan itu, yang Bapak tampilkan itu dalam gambar, itu gambar apa itu? Orang sembahyang. Ya, gambar orang yang sembahyang. Ya, orang yang sembahyang. Ya, kada bilas ya. Ya, orang yang sembahyang ya. Yang yaitu yang gambar yang kedua itu gambar apa itu? Tolong menolong. Ya, tolong menolong. Ya, tolong menolong. Terus yang gambar yang ketiga. Nah, itu gambar apa itu? Persahabatan. Persahabatan. Ada alam. Iya, persahabatan ya. Itu persahabatan antara manusia dengan pohon atau persahabatan manusia dengan alam. Ya, dengan alam. Nah, yang keempat itu gambar membersihkan sekolah bersama-sama. Yaitu membersihkan lingkungan. Ya, lingkungan sekolah itu misalnya ya, itu seperti pada gambar yang Bapak sampaikan itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pengertian ya, pengertian atau contoh ya, contoh perayangan. Coba dengarkan dulu jangan ribut ya. Contoh perayangan
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh perahyangan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar yang Bapak tampilkan itu. Itu gambar orang yang apa itu? Sembahyang. Ya, orang yang sembahyang. Ya, orang yang sembahyang. Ya, Kadek Dwi Saputra ya. Itu gambar orang yang sembahyang. Anak-anak sembahyang itu harus 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Ya, sore hari. Itu yang gambar yang kedua. Yang gambar yang kedua itu adalah gambar melakukan tirta yatra. Ya, tirta yatra. Nah, pernahkah anak-anak melakukan tirta yatra? Atau melakukan persembahyangan, misalnya di Pura Besakih, ya. Itu misalnya, itu melakukan tirta yatra. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Itu gambar orang yang melakukan persembahyangan atau bersembahyang di pura pada purnama tilem, pada purnama tilem atau puja wali atau puja wali. Itu contoh perahyangan. Itu perahyangan itu kan apa namanya? Perahyangan itu hubungan umat Hindu terhadap Sang Hyang Widi. Ya, itu contohnya. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Ya, Amelia. Coba dengarkan Amelia. Ya. Contoh yang kedua. Kak Estina bisa dengar? Bisa. Bisa, jangan ribut. Ya, contoh pawongan. Ya, sekarang ini contoh pawongan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam buku. Nah, seperti pada gambar itu. Nah, gambar itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu saling bergantungan sama yang lain. Ya, saling bergantungan dengan sama yang lain berarti agar bisa menjalin hubungan yang baik antar manusia. Ya, manusia itu saling membutuhkan, tidak bisa dia hidup sendiri. Seperti gambar itu adalah tolong menolong, menolong temannya untuk menyeberangkan atau menyeberangkan di dalam sungai itu misalnya. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua dalam contoh pawongan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah apa itu? Hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Ya, itu hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Ya, hubungan yang baik antara ayah dengan bapaknya, antara ibu dengan anaknya, seperti itu. Juga anak-anak dalam di lingkungan keluarga anak, ya. Itu ayahnya pasti sayang sama anak-anak. Begitupun dengan ibunya, ya ibu pasti sayang sekali dengan anaknya. Itu hubungan, ya, contoh pawongan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang gambar yang ketiga itu, yang termasuk contoh pawongan juga, itu adalah hubungan yang baik dengan saudara atau teman. Iya, misalnya anak-anak punya adik, anak-anak harus sayang sama adik. Ya, kalau punya kakak harus sayang sama kakak, tidak boleh bertengkar, terus saling menyayangi. Ya, terus harus saling menyayangi. Seperti contoh itu, yaitu bermain sama teman. Ya, pasti anak-anak menginginkan sekali bermain sama teman-teman di sekolah. Ya, seperti yang kemarin-kemarin atau yang dahulu, ya. Mudah-mudahan situasi seperti sekarang cepat berlalu dan bisa bermain di sekolah lagi. Ya. Terus yang gambar yang keempat itu adalah gambar apa itu? Oma Rayu bisa jelaskan gambar apa itu? Membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan atau hubungan yang baik antara keluarga dengan masyarakat dengan cara membersihkan lingkungan. Ya, maka dari itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri, saling
ketergantungan. Contohnya seperti gambar itu membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Kalau kita membersihkan lingkungan secara bersama-sama, maka akan cepat selesai dan hasilnya juga bagus ya atau bersih. Kita bersama-sama membersihkannya. Ya, itu contoh pawongan. Kita lanjut ke contoh palemahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Palemahan itu berarti lingkungan ya, lingkungan sekitar tempat melakukan aktivitas atau hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Ya, misalnya anak-anak punya kebun di belakang rumah misalnya atau di depan rumah, itu harus saling menjaga atau kita menjaga lingkungan ya. Seperti apa namanya, seperti yang gambar Bapak tampilkan itu gambar apa itu? Ada yang menjelaskan? Itu gambar hutan. Ya, gambar hutan. Yaitu hutan sebagai sumber mata air dan sebagai konservasi alam. Ya, misalnya burung kan banyak di sana kalau hutannya lebat ya. Kalau hutannya gundul itu di mana ada burung misalnya kan ada ya. Dan juga air semakin krisis atau semakin sulit kita mencari air bersih sekarang. Syukur kita di sini masih ada air, maka dari itu anak-anak harus menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan dengan baik ya, menjaga lingkungan dengan baik supaya sumber mata air itu tetap bisa kita nikmati atau bisa kita rasakan. Kalau hutan gundul, bagaimana caranya kita mencari air yang bersih ya, kita bersyukur. Nah, seperti gambar yang kedua itu. Ya, gambar yang kedua itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak apakah sudah melaksanakan seperti gambarnya itu? Misalnya di rumah atau di lingkungan rumah sudah? Sudah. Iya, Bapak harap dan sangat berharap anak-anak bisa mencontoh atau bisa melakukan seperti pada gambarnya itu, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya ada yang dekat dengan sungai atau ada yang dekat dengan kali misalnya, jangan membuang sampah ke sana ya, itu tidak boleh, itu mengkotori lingkungan, maka lingkungan kemudian akan bisa rusak ya, dan mata air tidak akan ada mata air yang bersih lagi. Maka dari itu, dari sekarang anak-anak sudah dewasa, sudah kelas 5, bisa menerapkan atau dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh yang Bapak tampilkannya itu. Bisa? Siap? Siap. Bisa laksanakan? Ya. Iya, Bapak harap seperti itu. Ya, bisa ya. Nah, itu yang apa namanya, yang perlu Bapak sampaikan untuk materi Trihita Karna dalam ajaran Catur Sakti ya. Nah, sekarang perlu Bapak sampaikan dalam kesempatan dalam ini, kesimpulan ini Bapak ulang sekali lagi untuk materinya, yaitu implementasi Catur Sakti dalam ajaran Trihita Karna. Terus sekarang apa sih Trihita Karna itu? Apa arti Trihita Karna? Silakan Amelia. 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Iya. Trihita Karna itu artinya 3 penyebab Hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Iya. 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Nah, sekarang Dia Purnami, coba sebutkan bagiannya. Paryangan, pawongan, palemahan. Iya, itu bagian Trihita Karna, yaitu ada kayangan, pawongan, dan palemahan. Ya. Sekarang Dwi Saputra, apa sih artinya palemahan itu atau perahyangan itu? Perahyangan apa artinya? Ya, perahyangan apa artinya? Taruh Pak, tunggu. Nih, perayangan.
Prahyangan artinya tempat prahyangan. Prahyangan artinya suatu tempat untuk melakukan pemujaan kepada Sang Yang Widi. Widi. Ya, itu terhadap Sang Yang, merupakan suatu tempat melakukan pemujaan terhadap Sang Yang Widi. Ya, sekarang yang Pawongan. Pawongan itu artinya apa, Pawongan? Pawongan artinya kemanusiaan atau hubungan manusia dengan manusia. Ya, itu Pawongan. Contohnya seperti yang Bapak tadi sebutkan itu, yaitu dalam sebuah keluarga, yaitu orang tua menyayangi anaknya, atau punya adik saling menyayangi, punya kakak saling menyayangi, atau saling tolong menolong. Misalnya teman yang sedang sakit, kita jenguk ke sana dan memberikan bantuan seadanya atau semampunya. Ya, itu contohnya Pawongan. Sekarang palemahan. Palemahan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan atau tempat sekitar, tempat melakukan aktivitas. Ya, contohnya menjaga kebersihan, memelihara lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu contohnya. Seperti contoh-contoh yang Bapak tadi sebutkan. Ya, sekarang kesimpulannya seperti ini, seperti yang Bapak tampilkan itu. Ya, Dadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Yang Widi, yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenara Sakti, dan Kriya Sakti. Untuk menghormati Dadu Saktinya itu, kita harus menerapkan atau mengimplementasikan ke dalam Trihita Karana. Ya, dalam Trihita Karana. Yaitu artinya 3 penyebab hubungan yang harmonis. Ada prahyangan, ada pawongan, dan ada palemahan. Ya, itu kesimpulan untuk materi yang kita sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, ada yang perlu ditanyakan? Silakan anak-anak, ada yang ditanyakan? Bisa dilanjutkan atau bisa mengerti? Bisa. Bisa, ya. Ya, kita lanjutkan supaya anak-anak lebih dan memahami lagi. Kita lanjutkan ke soal-soalnya. Ya, soal-soalnya ini, ada 3 soal yang Bapak kasih. Ya, 3 soal yang Bapak kasih. Ntar soalnya ini Bapak kasih di Google Classroom. Ya, silakan di sana dilihat. Di sana ada soalnya, silakan dijawab. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak kirim ke WA Bapak. Ya, ntar Bapak kirim soalnya di Google Classroom. Itu yang perlu Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan bisa menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari, dan itu harus dilaksanakan dari sekarang. Ya, siap anak-anak melakukan? Siap, ya pasti. Bapak harap bisa anak melakukan seperti itu. Ya. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri dengan para mesanti, Bapak sekali lagi mengingatkan anak-anak tetap jaga kesehatan. Karena situasi seperti sekarang kita tidak bisa belum bisa kita belajar tatap muka di sekolah, hanya bisa bertatap muka dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring, Bapak harap anak tetap menjaga kesehatan. Ingat 3M. Apa itu 3M? Ya, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Atau sekali lagi Pak ucapkan, anak-anak harus semangat belajar di rumah. Ya, sebelum Bapak akhiri, kita nyanyikan lagu daerah. Ya, silakan didengarkan dan dinyanyikan. Ya, silakan.
Ya, silakan dilanjutkan lagi ya. Ya, itu yang kita nyanyikan lagu daerahnya udah ya. Dan untuk sekarang kita Bapak akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.